Shalom, adik-adik semua. Hari ini kita mau kembali merenungkan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Pada waktu itu, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berlayar ke seberang danau, sementara dia sendiri tinggal untuk berdoa. Hari itu sudah malam, dan ketika murid-muridnya ada di tengah danau, angin sakal atau badai, angin gelombang yang tinggi menyerang perahu mereka, sehingga mereka kesulitan. Dan ketika jam 3 dini hari, Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Waktu itu murid-murid yang sudah panik, ketakutan karena gelombang yang besar, karena perahu yang sudah diombak-ambingkan, hari yang sudah malam gelap gulita, tidak mengenali Yesus Kristus. Mereka bilang itu hantu. Mereka makin ketakutan. Tapi kemudian Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, adik-adik, pada waktu itu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tenang lebih dulu. Tenang, aku ini, jangan takut. Nah, kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tenang? Pertama, karena dengan tenang kita bisa konsentrasi, kita bisa fokus. Jadi nggak panik lagi, kita tenang dulu. Ada cerita beberapa penggali tambang setiap hari mereka bekerja di dalam tambang. Nah, karena tambang itu kaya dengan mineral alam, maka sudah beberapa tahun mereka tidak pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan, semakin digali, tambang tersebut akan semakin dalam. Nah, hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang yang mereka gali itu. Secara tiba-tiba, semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadi hiruk-pikuk di sana. Setiap orang berusaha mau keluar, mau menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi mereka sungguh kehilangan arah. Karena gelap gulita di dasar tambang, mereka nggak bisa cari jalan keluar. Malah saling berbenturan, saling bertabrakan. Wah, udara semakin panas karena tidak ada AC. Wah, setelah capek bergulat dengan kegelapan, mereka akhirnya semua duduk lesu tanpa harapan. Nah, satu dari para pekerja itu berbicara, "Sebaiknya kita duduk tenang dan berusaha untuk merasakan hembusan angin." Nah, mereka kemudian duduk dalam hening. Dan saat pertama, mereka tidak bisa merasakan hembusan angin. Namun, perlahan-lahan mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi-sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Nah, dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya keluar dengan selamat dari dasar tambang yang gelap gulita itu. Nah, adik-adik, karena mereka tenang, mereka konsentrasi, fokus, mereka akhirnya bisa merasakan hembusan angin, walaupun sepoi-sepoi saja. Nah, sehingga mereka bisa ikuti arah angin itu untuk keluar ke pintu tambang. Akhirnya mereka selamat. Dengan tenang,
kita bisa konsentrasi, kita bisa fokus. Nah, karena itu Tuhan bilang tenang. Yang kedua, dengan tenang kita bisa melihat dengan lebih jelas. Murid-murid Yesus ketika melihat ada sesosok yang datang menghampiri perahu mereka, mereka dalam keadaan panik, takut. Karena malam, gelap, hujan, badai, perahu diombak-ambingkan, sampai mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Kalau itu adalah guru mereka. Murid-murid menganggap itu hantu. Karena mereka nggak bisa lihat dengan jelas. Padahal mereka sudah beberapa lama itu selalu bersama-sama dengan Yesus. Mereka murid dan Yesus adalah guru mereka. Tapi karena kepanikan, ketakutan, mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Karena itu Tuhan Yesus bilang, tenang. Nah, adik-adik, mungkin masalah, persoalan yang kita hadapi bikin kita ketakutan, bikin kita panik. Misalnya ada ulangan mendadak di sekolah, atau ada orang-orang yang jahat yang ingin mengejar-ngejar kita, mengancam kita. Mungkin kita takut, kita panik. Terus mungkin ada sakit penyakit. Kita dibilang dokter, kamu sakit, kena COVID. Kita nggak bisa keluar rumah. Aduh, kita takut, kita panik. Nah, kita tidak bisa melihat Yesus Kristus, Tuhan kita, yang selalu bersama-sama dengan kita. Nah, kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus lagi, karena kita panik. Makanya Tuhan Yesus bilang, tenang, aku ini, jangan takut. Dengan tenang, kita bisa melihat dengan jelas. Yang ketiga, dengan tenang terletak kekuatan kita. Di Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau kita baca ayat selanjutnya yang tadi, di Matius 14, ayat 28, Petrus berseru dan menjawab Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kemudian di ayat 29, Yesus bilang, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, ketika melihat Yesus, mendengar Yesus berkata seperti itu, datanglah, Petrus turun dari perahu, dia bisa berjalan di atas air. Tapi kemudian di ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, tadinya Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dirasa tiupan angin, dia kemudian melihat-lihat, merasa-rasa, dia jadi takut, dia jadi bimbang. Dan ketika dia takut, dia mulai tenggelam dan jadi panik. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Ketika panik, ketika takut, dan mulai tenggelam, Petrus berseru, Tuhan, tolonglah aku. Dia nggak nengok-nengok ke temannya, Andreas, tolongin aku, Nas, tolong Nas, aku mulai tenggelam. Enggak, tapi Petrus berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dan pada saat itu, dengan segera Yesus memegang
tangan Petrus dan mengangkat Petrus kembali. Nah, adik-adik, dengan tenang terletak kekuatan kita. Dan kita bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang sebenarnya tidak mungkin. Hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tenang dan percaya kepada Yesus. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Karena itu Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, kemudian selanjutnya, dengan tenang kita dapat berdoa. Di 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, adik-adik, pasti kita sudah pernah merasakan ketika kita sedang buru-buru, tergesa-gesa, atau ketika kita dalam ketakutan, panik, seringkali kita tidak bisa berdoa. Bahkan kadang-kadang lupa berdoa. Sekalinya berdoa juga maunya cepat selesai. Karena kita cepat mau tahu masalah kita gimana nih. Kita mau cepat cari jalan keluar. Ini gimana masalah kita. Kita mau cepat ngadu ke mama kita, atau ke papa kita, atau ke teman-teman kita. Kita mau ngadu, mau segera, mau gimana. Sampai kita tidak bisa berdoa. Tapi Petrus mengingatkan kita, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Karena itu, Yesus juga berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, kemudian, dengan tenang, kita juga dapat menikmati apa yang sedang kita lakukan. Misalnya ketika kita sedang makan. Kalau kita makan dengan terburu-buru, bisa jadi ada kemungkinan tersendat. Jadi batuk. Nah, dan ketika ditanya, enak nggak makanannya? Nggak tahu. Karena kita makan begitu terburu-buru. Kita nggak bisa menikmati makanan kita. Sampai rasanya kurang asin atau terlalu asin, kita nggak tahu. Saking terburu-burunya. Nah, begitu juga ketika kita berdoa atau baca Alkitab atau sedang kebaktian. Seperti ini, misalnya kita kebaktian, nah kita sering maunya terburu-buru, nggak bisa tenang, mau cepat selesai. Sehingga ketika selesai ditanya, tadi gimana kebaktiannya? Apa firman Tuhannya? Nggak tahu. Semuanya nggak tahu. Karena kita tidak bisa menikmati. Semuanya ingin terburu-buru, ingin selesai dengan cepat. Nah, karena itu kita mesti tenang supaya kita bisa menikmati makanan kita, menikmati pekerjaan kita, menikmati kebaktian kita, menikmati doa kita kepada Tuhan, menikmati firman Tuhan yang kita baca, dan sebagainya. Karena itu Tuhan bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, kemudian supaya bisa tenang, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus dekat Allah. Karena di Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, adik-adik, pemazmur sudah merasakan kalau hanya dekat Allah saja, maka hatinya tenang. Karena dari Allah datang keselamatan. Jadi kita bisa tenang kalau kita dekat Allah. Yang kedua, ingat kebaikan Tuhan. Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Nah, adik-adik,
semua kita pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, ketika ada persoalan, masalah mungkin yang membuat kita panik, membuat kita takut, kembalilah tenang. Hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Karena itu, ingat terus kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kita, kalau Tuhan sudah berbuat baik kepada kita di masa-masa yang lalu, Tuhan tetap akan menolong kita. Tuhan akan tetap berbuat baik kepada kita untuk masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Nah, yang ketiga, pikul kuk yang Tuhan pasang atau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, adik-adik, kalau kita mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, berarti kita memikul kuk yang Tuhan pasang dan belajar kepada Tuhan, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Karena ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku, Yesus, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, ada seorang mahasiswa teologi yang gagap. Nah, sulit membayangkan bagaimana dia kelak bisa menjadi pendeta. Nah, tapi beberapa tahun kemudian, setelah dia tamat dari kuliahnya, dia berjumpa kembali dengan dosennya di Amerika Serikat. Nah, jadi mahasiswa ini diutus oleh gerejanya untuk melanjutkan studi di Amerika Serikat. Nah, berarti prestasi dari mahasiswa ini sangat bagus sampai dia bisa diutus untuk dapat beasiswa untuk melanjutkan studinya. Dan yang lebih penting, ketika berjumpa itu, dia sudah tidak gagap lagi. Nah, bagaimana mungkin? Nah, ternyata mungkin setelah dia menjadi lebih tenang dan lebih percaya diri. Dia tidak lagi menganggap dirinya sendiri si gagap, tapi dia menganggap dirinya sendiri Pak dosen. Karena ternyata setelah dia jadi lulus sebagai mahasiswa, dia menjadi dosen juga di tempat kuliahnya. Jadi dia sudah memindahkan fokusnya. Fokusnya bukan lagi dia si gagap, tapi dia adalah seorang dosen. Sehingga dia bisa mengatasi gagapnya itu. Demikian juga dengan kita. Pindahkan fokus perhatian kita dari kelemahan kita sendiri kepada Yesus. Aku sendiri memang tidak mampu, tapi aku yakin Roh Kudus akan memampukanku. Nah, maka seperti Petrus, dia bisa berjalan di atas air. Nah, seperti mahasiswa tadi yang gagap, bisa mengatasi kegagapannya, maka kita juga bisa mengatasi kelemahan kita dan kita berjalan di atas air seperti Petrus. Pada suatu hari di sebuah kerajaan, seorang raja membuat lomba melukis dengan tema
ketenangan atau damai sejahtera, dan diberi waktu 3 hari. Nah, setelah 3 hari, ternyata hanya 3 pelukis yang berhasil menyelesaikan lukisannya dan menyerahkannya kepada raja. Nah, lukisan yang pertama menggambarkan danau biru yang tenang, udara sepoi, sejuk, dengan latar belakang langit biru cerah, dan di tengahnya terdapat perahu kecil dengan seorang yang sedang bersiul memancing. Nah, inilah ketenangan, kata pelukis yang pertama. Nah, kemudian lukisan yang kedua menggambarkan pegunungan yang hijau dengan udara khas sejuk dan sawah yang terhampar. Nah, matahari cerah, pohon rindang, dan 2 orang sedang duduk di bawah pohon sambil tertawa bahagia. Nah, inilah ketenangan dan damai sejahtera, kata pelukis yang kedua. Nah, kemudian di lukisan yang ketiga menggambarkan laut luas yang berwarna hitam sedang dilanda badai angin topan, langit gelap dengan sambaran petir terlihat abstrak dengan warna gelap. Tapi terdapat sebuah batu karang yang diterjang ombak dengan lubang di dalamnya ada seekor burung pipit sedang bersiul. Inilah ketenangan dan damai sejahtera, kata pelukis yang ketiga. Nah, setelah diamati dan dinilai, akhirnya raja memutuskan bahwa pemenangnya adalah lukisan yang ketiga. Dengan alasan damai sejahtera atau ketenangan bukan saat keadaan atau posisi nyaman-nyaman saja tanpa masalah. Nah, damai sejahtera sejati membuat kita tenang ketika sedang ditimpa badai. Nah, adik-adik, karena itu tetaplah berlindung di atas batu karang kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sekalipun badai datang menerpa, angin topan datang menimpa, kita tetap kokoh, tetap tenang, karena kita berada di dalam perlindungan batu karang itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.